kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan bahwa para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah harapan dari para murid. Harapan itu adalah bahwa mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang membebaskan mereka dari perbudakan Roma. Akan tetapi, peristiwa wafatnya itu menguburkan harapan mereka bahwa mereka menjadi ketakutan dan seakan harapan mereka pupus. Akan tetapi, Yesus meskipun demikian, Yesus tetap satu-satunya harapan. Dia tidak hanya membebaskan dari perbudakan politis dan sebagainya, tapi Yesus membebaskan manusia dari dosa. Dan peristiwa kebangkitannya ini membuka harapan baru bagi manusia akan keselamatan yang diberikannya kepada kita. Kebangkitan Yesus juga memampukan para murid, terutama para murid yang perempuan ini, untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesus sungguh telah bangkit, bahwa ia adalah benar-benar Mesias. Kebangkitan Yesus memberikan keberanian lebih untuk menjadi murid Yesus yang sejati dan menjadi pewartanya yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa makna Paskah bagi kita? Paskah yang sejati bahwa kita disadarkan bahwa di mana ada salib, di situ pasti ada kebangkitan, dan tidak ada kebangkitan tanpa salib. Artinya kebangkitan dan salib itu menjadi satu, yaitu karya cinta kasih Allah sendiri. Dengan peristiwa Paskah ini, dengan kebangkitan Yesus, iman kita semakin dihidupkan kembali. Kita dimampukan untuk berani mewartakan Yesus, terutama karya cinta kasih-Nya kepada banyak orang. Kebangkitan Yesus juga memberikan harapan baru bagi kita, bahwa di tengah ketakutan kita, di tengah keraguan iman kita, di tengah kejatuhan kita, kita pasti memperoleh kebangkitan, kita pasti memperoleh keselamatan. Maka dari itu, semoga dengan kebangkitan Yesus ini, iman kita semakin bertumbuh, terutama melalui roti Ekaristi yang telah Yesus sendiri berikan kepada kita. Semoga iman kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat, dan kita berani bersaksi bahwa Allah sungguh mengasihi manusia.